Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tahun depan kita akan mempersiapkan retreat dalam beberapa kelompok. Kita akan bagi dalam 2 kelompok. Kelompok youth akan gabung dengan senior rencananya, dan kelompok untuk pasutri muda akan sendiri nanti untuk retreat pasutri muda. Ini akan menjadi program utama kita di tahun 2019. Karena itu kita sudah bisa mulai menabung. Ada beberapa bendahara yang sudah ditunjuk, nanti Bapak Ibu sekalian bisa menabung untuk bendahara pasmud atau pastri muda nanti bisa ke Nelly. Untuk bendahara senior sama Bu Julita, dan untuk yang youth bisa sama Ristina atau Nana. Nanti kalau saya nggak jadi ikut gimana? Misalnya satu dan lain hal, uang dikembalikan utuh, anggap saja Bapak Ibu nabung. Jadi pergumulan kita seringkali adalah ketika kita mau ada acara-acara tertentu, kita kesulitan dana. Bapak Ibu bisa mempersiapkan dari sekarang. Kalau untuk yang youth kurang lebih sama senior 750.000 total ya. Jadi kalau di total kurang lebih bias gitu. Jadi per bulannya bisa menabung 75.000. Jadi saya kira uang segitu tidak terlalu besar ya. Lebih nanti dikembalikan, kurang diminta lagi. Kalau saudara misalnya karena satu dan lain hal gagal, uang dikembalikan utuh. Nah, untuk yang pastri muda agak sedikit lebih besar ya, karena memang tempat menentukan. Pastri muda ini kan rata-rata punya anak-anak kecil, jadi memang membutuhkan tempat yang lumayan ya. Jadi ada beberapa pilihan, dan akhirnya beberapa pilihan itu jatuh di satu tempat yang lumayan harganya. Jadi kalau untuk yang pastri muda kurang lebih 150.000 minimal ya per bulan. Saudara nanti lebih dikembalikan, kurang diminta lagi. Nggak jadi silahkan diambil. Ya, lumayan punya tabungan 1,5 juta ya. Tapi harapan saya tentu bisa ikut semua, dan memang agak sedikit berbeda konsepnya, nanti akan lebih difokuskan untuk kebersamaan. Sekaligus ada sesi-sesi yang kita berikan sesuai dengan kebutuhannya. Pastri muda tentu kebutuhannya lebih banyak ke kebutuhan hubungan suami istri dan bagaimana menyelesaikan konflik-konflik dalam keluarga, termasuk di dalam mendidik anak. Untuk yang senior nanti pisah dengan saya, dan untuk yang youth nanti akan bersama dengan Agung dan Ricky Sally yang nanti akan membimbing dalam sesi-sesi. Itu rencana persiapan kita. Jadi awal bulan Juni bisa kita mulai, nanti persiapan waktunya sampai awal bulan Juli pilihan waktunya. Itu masih waktu-waktu relatif libur, dan untuk libur lebaran dan libur anak sekolah nanti bisa diatur lagi. Saya kira itu saja perlu saya ingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan hari ini saya melanjutkan pembahasan dari apa yang saya sampaikan minggu lalu tentang kehidupan Herodes dan apa yang dilakukannya kepada Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang akhirnya mati di tangan Herodes. Nama Herodes tersebut adalah Herodes Antipas. Saya tidak membaca teks ayatnya lagi karena kita sudah membaca minggu lalu, tetapi saya ambil dari Matius pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya review sedikit apa yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa pelayanan atau kehidupan Yohanes Pembaptis tamat atau berakhir karena dia berani menegur seorang pemimpin, seorang penguasa pada waktu itu yang bernama Herodes Antipas. Kemudian kita melihat di sana kasus penyimpangan hubungan seks atau hubungan pernikahan antara Herodes Antipas dengan Herodias. Inilah yang menjadi pemicu Yohanes Pembaptis melakukan upaya menegur atau mengingatkan mereka. Tetapi karena tidak bisa terima, maka Herodias membuat satu strategi bagaimana caranya supaya ia bisa membalaskan dendamnya. Itu sebabnya saya ingatkan minggu lalu bahwa hati-hati dengan dendam, hati-hati dengan rasa kebencian, karena kebencian atau dendam itu ibarat kita memelihara monster di dalam jiwa kita, dalam roh kita. Kalau tidak terjadi sekarang, bisa di kemudian hari. Itu sebabnya dendam Herodias ini
berakibat fatal. Seorang nabi yang begitu tulus hati, begitu bersih, dibunuh mati. Istilahnya karena dendam, karena rasa sakit hati, karena pernah ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Itu minggu lalu kita sudah bahas. Memang tidak semua sikap atau cara menegur itu dibenarkan. Ada aturan-aturan tertentu juga yang diatur oleh Alkitab. Kepada siapa kita menegur, bagaimana kita menegur, cara-cara yang baik menegur seperti apa. Tidak sembarangan juga menegur. Namun demikian, kalau kita sudah berani meresikukan diri menegur seseorang, ya kita harus siap terima konsekuensinya. Kepada kita yang ditegur, kita diajarkan untuk bersikap benar. Siapapun yang menegur, siapapun yang memberi masukan, sikap hati kita harus selalu benar. Kita tidak boleh membenci orang yang menegur kita. Kita tidak boleh dendam, justru kita harus berterima kasih. Itulah yang membedakan antara pencemooh. Itu yang membedakan antara orang bebal dengan orang yang bijaksana menurut kitab Amsal. Orang yang bebal, orang pencemooh, akan membenci orang yang menegurnya. Kepahitan dan kalau perlu dia melakukan hal-hal yang merusak. Tetapi kalau seorang yang bijaksana semakin ditegur, dia semakin berterima kasih. Nah, ini yang membedakan orang yang baik dengan orang yang jahat. Orang yang bijak dengan orang yang bebal. Respon kita harus selalu benar di dalam menanggapi teguran. Sikap Herodes dan Herodias yang marah, pahit, dan bahkan berbalik mencelakai Yohanes Pembaptis adalah dosa yang amat sangat serius di mata Tuhan. Dan hal itu mendatangkan hukuman tersendiri bagi Herodes Antipas dan Herodias. Saya pernah mengirim satu renungan yang isinya mengisahkan tentang pengadilan atau penghakiman Allah atau Allah yang adil. Allah yang memberikan keadilan kepada manusia. Dosa tidak akan pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Apalagi kalau kita lakukannya setelah kita mengerti kebenaran. Sekalipun dosa yang kita lakukan sudah berhenti. Perhatikan baik-baik. Kita sudah berhenti berbuat dosa, tapi dosa tidak akan berhenti bekerja dalam hidup kita. Dan segala akibatnya. Kalau orang tidak mengerti, dia pikir gak ada yang tahu. Dia pikir, ya aku tetap baik-baik saja. Tetapi dosa akan terus bekerja sekalipun kita sudah berhenti berbuat dosa. Nah, itu yang mengerikan dari akibat dosa. Harga yang harus kita alami, harus kita bayar terlalu mahal. Kenikmatannya sementara. Rasa senangnya sementara, tetapi akibatnya kekal. Baik di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang. Apapun itu. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Jadi kalau sekarang kita berbuat dosa dan sepertinya aman saja. Kita melakukan kejahatan-kejahatan baik dalam hati kita, perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita. Dan sepertinya Tuhan tidak melakukan apa-apa. Belum waktunya. Semua nanti ada waktunya. Kalau akhirnya Tuhan membongkar dosa kita, Tuhan menyadarkan kita, itu sebenarnya adalah justru tindakan kasih Tuhan kepada kita. Supaya kita tidak dihukum nanti di kekekalan. Kalau di dunia ini kita dibongkar dulu, kita ditelanjangi, kita dipermalukan, kita dihukum di dunia ini, ada kemungkinan kita bertobat. Dan saya telah melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang kemudian bertobat setelah masuk penjara. Setelah masuk penjara. Kalau belum masuk penjara, kalau belum mengalami hal-hal yang tidak enak, belum. Ya tentu ini hamba-hamba Tuhan yang menganggap pada posisi benar. Seperti misalnya pengajar tentang kemakmuran. Setelah masuk penjara dia baru menyesal, dia baca Alkitab dan dia menyadari bahwa yang diajarkan selama ini salah. Dan bahkan dia berkata, saya baru menyelesaikan pembacaan Alkitab setelah saya di penjara. Nah tentu kita tidak mau seperti itu. Ada orang-orang tertentu yang setelah sakit baru menyelesaikan pembacaan Alkitabnya. Setelah mengalami begitu banyak permasalahan dalam keluarga,
keuangan, kesehatan, baru punya waktu untuk membaca Alkitab. Baru punya waktu untuk duduk belajar firman. Sebelumnya tidak punya waktu. Tapi setelah kita mengalami begitu banyak goncangan dalam hidup kita, baru kita punya banyak waktu. Itu realitas manusia yang keras kepala. Hati manusia yang keras, yang susah ditembus. Manusia ini memang berbeda dengan binatang. Kalau binatang itu kita bisa lakukan trik-trik tertentu untuk binatang itu bisa mendengarkan kita. Misalnya dengan kita ancam, dengan kita pukul dan sebagainya. Binatang bisa mengikuti kita. Beberapa tayangan di media sosial yang cukup lucu ya. Kucing atau anjing waktu dipotong kukunya begitu ngelawan. Tapi waktu motongnya kemudian dikasih golok atau parang di sebelahnya, langsung kucing langsung. Nah kita kan gak perlu seperti itu. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu sekalian memang beda. Manusia itu beda. Manusia itu punya ciri khas tersendiri. Manusia hanya merasa perlu berubah ketika dalam kondisi tertekan, sulit dan harus berubah. Contoh misalnya, kalau orang menasihati kita tentang pola makan kita misalnya yang tidak beres, kita seringkali susah untuk mendengarkannya. Sampai kita masuk rumah sakit, sampai obat menjadi makanan kita, nah itu baru kita bisa mengontrol makanan kita. Itu satu contoh tentang hal makanan. Belum yang lain-lain. Pada dasarnya manusia itu kalau sudah mentok, terpuruk, ada kemungkinan, nggak selalu semua ya, ada kemungkinan dia sadar, saya salah. Tetapi walaupun seseorang sadar saya salah, belum tentu dia bertobat. Nah itu kita bahas nanti siang. Memang kesadaran atau penyesalan yang mendalam tentang dosa itu unsur pertobatan. Salah satu unsur pertobatan. Tapi bukan menjadi tolok ukur bahwa orang pasti berubah. Nangisnya seseorang di altar itu belum tentu dia berubah. Ada niat berubah tetapi sudah tidak sanggup berubah lagi. Kalau seseorang sudah terbiasa makan santan, makan makanan yang gurih, yang semua bau micin, bau santan, yang manis-manis. Kalaupun dia sudah pengen berhenti untuk tidak makan lagi, pengen tetapi gak sanggup melakukannya. Saya pernah dengar satu orang di rumah sakit, dia sakit cukup parah dan harus makan tentu makanan yang disediakan dari rumah sakit. Tetapi apa yang dilakukan? Dia pesan nasi padang. Karena dia tidak sanggup makan makanan rumah sakit yang disediakan. Dan gak lama kemudian hidupnya berakhir. Nah kita seringkali untuk wilayah yang seperti itu aja sulit sekali. Apalagi wilayah-wilayah spiritual. Wilayah spiritual itu lebih sulit. Ribuan, jutaan kali lebih sulit. Wilayah yang sifatnya jasmani saja itu sulitnya luar biasa. Apalagi wilayah spiritual. Sewaktu Herodes melihat Yesus, ia berpikir bahwa Yohanes Pembaptis yang sudah dipenggal kepalanya bangkit dari kematian. Ditayangkan tadi ayat 1 dan ayat 2. Ini alur mundur. Pada waktu itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pengawal-pengawalnya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Mata saya ini agak kabur Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang agak ketutup. Saya mengalami kesulitan kalau membaca dalam bentuk buku. Saya sudah coba cek mata saya, tapi dokter atau bagian optik bilang, saya juga bingung nih bapaknya sebenarnya minus plus atau apa. Nggak menemukannya. Jadi sampai hari ini saya juga belum tahu harus mesti pakai kacamata apa. Karena yang meriksa saya aja dia nggak tahu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bicara mengenai satu dosa yang terus mengikuti. Bayangan yang pernah dilakukan bahwa dia telah membunuh seorang nabi itu ternyata terus terngiang-ngiang dalam
pikiran, dan jiwa Herodes Antipas. Ada kemungkinan besar karena Yesus dan Yohanes Pembaptis memang ada hubungan saudara. Hanya jarak 6 bulan usianya juga jarak 6 bulan dan mereka mama mereka itu sepupuan. Jadi kemungkinan besar itu mirip. Karena mirip, jadi waktu melihat, apa yang orang yang sudah pernah saya penggal kepalanya bangkit lagi. Jadi sebenarnya itu karena bayangan dosa. Intimidasi dosa. Jadi waktu seseorang berbuat dosa, dosa itu tidak berhenti. Jadi tidak heran kalau misalnya orang yang pernah berbuat dosa di masa lalu, kemudian di masa sekarang seperti dibayang-bayangi ketakutan. Wah dulu saya ini, dulu saya ini. Terus kalau ngelihat sesuatu, dia sudah trauma dulu, dia sudah ketakutan dulu. Nah itu akibat dosa. Itu baik tidak? Itu sangat baik sekali. Itu cara Tuhan sebenarnya menyadarkan manusia. Itu salah satu bentuk hukuman atau disiplin Tuhan. Jadi kalau kita berbuat dosa dan kita masih ada ketakutan, rasa bersalah, rasa tidak nyaman, sebenarnya hati nurani kita masih bekerja dengan baik. Ada kemungkinan kita bisa bertobat. Kalau kita masih takut dengan akibat dosa, masih juga baik. Tapi kalau orang sudah berbuat dosa, sudah tidak ada bayangan ketakutan, tidak ada intimidasi, tidak ada rasa bersalah, hati-hatilah. Hati nuranimu sudah mati. Dan kemungkinan besar kamu sudah sampai level menghujat Roh Kudus. Jadi kalau orang berkata, saya sudah menghujat Roh Kudus, belum ya Pak ya? Belum. Kok belum? Kok Bapak tahu ya? Karena kamu bertanya itu. Kalau kamu masih merasa bersalah dan kamu masih mau bertobat, berarti kamu belum menghujat Roh Kudus. Karena orang yang menghujat Roh Kudus tidak merasa bersalah. Sudah tidak ada rasa bersalah lagi. Bunuh orang juga nggak ada rasa bersalah. Ya makanya ada taraf-taraf tertentu, kejahatan tertentu, sudah lihat tak? Orang bunuh orang tuh kayak sudah seperti kayak bunuh cicak. Kayak bunuh kecoa. Ya, itu sudah sampai level hati nuraninya rusak. Sampai orang dimutilasi. Sudah sampai begitu parahnya hati nuraninya. Orang bisa memperkosa anak kandungnya sendiri. Orang bisa melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Itu bukan tiba-tiba dia jahat. Memang sejak kecilnya hati nuraninya sudah dipadamkan, dimatikan. Itu sebabnya latihan terbaik mendidik anak kita tuh bukan pengetahuan tetapi hati nurani. Contoh. Misalnya kalau anak kita menjatuhkan barang, ya, yang ibu-ibu yang masih punya anak kecil yang masih bisa dibentuk hati nuraninya bapak-bapak. Misalnya anak kita menjatuhkan barang, apa yang kita lakukan? Ada 2 cara. Yang pertama, kita tanamkan pengertian bahwa barang yang sudah jatuh tersebut mahal. Kamu tahu nggak? Kamu pakai otak nggak? Itu barang mahal. Kamu tahu nggak itu barang mahal? Anak nggak tahu. Apalagi dia masih usia di bawah 2 tahun, 3 tahun. Dia nggak tahu kalau barang itu mahal. Tetapi orang tua sering berkata, kamu tahu nggak? Itu mahal. Nggak tahu mahal itu mahal. Itu penanaman pikiran. Seolah-olah anak menangkap bahwa barang itu lebih disayang daripada aku. Dan hati nurani anak dalam skala tertentu rusak. Kalau orang tua terus memperlakukan anak seperti itu. Misalnya HP-nya jatuh, barangnya hilang, yang merusakkan anaknya kemudian dicecer terus sampai dia mengaku, sampai dia dihukum begitu rupa. Hanya gara-gara dia merusakkan barang. Di mata anak cuma tahu barang itu lebih berharga daripada pribadiku. Dan itu merusak. Tetapi kalau kita bilang, sayang sini. Apa yang kamu lakukan tadi? Aku jatuhin barang mama. Terus waktu kamu jatuhin barang itu bagaimana perasaanmu? Aku takut, mami marah sama aku. Nah baru kita bilang, sayang, bukan soal mami marah, papi marah sama kamu. Tetapi harusnya kamu minta maaf karena kamu melakukan kesalahan. Harusnya kamu mengaku salah kepada papa, kepada mama. Penanaman hati nurani itu seperti itu. Beda dengan penanaman pengetahuan tadi. Dan orang tidak berubah. Orang tidak menjadi lebih baik karena cuma sekedar pengetahuan. Dulu pada tahun-tahun
Saya lupa tahun-tahun berapa, mungkin sekitar tahun 90-an. Karena akibat daripada pergaulan bebas sudah begitu marak. Dan kemudian orang rata-rata, anak-anak remaja, pemuda rata-rata sudah kebobolan sebelum merit. Terutama anak-anak pelajar. Dimasukkanlah dalam pendidikan, dalam kurikulum pendidikan seks. Mereka berpikir dengan begitu anak-anak akan jauh lebih bagus. Diajarkan kalau kamu melakukan hubungan seks begini-begini, nanti kamu akan hamil. Kalau kamu hamil atau kena penyakit kelamin. Kalau kamu hamil sebelum waktunya, masa depan kamu rusak gini. Dan setelah disurvei, setelah diteliti, bukan semakin sedikit yang melakukan, semakin banyak. Orang bukan semakin benar, semakin rusak. Kenapa? Karena orang cuma ditanamkan pengetahuan, bukan hati nurani yang dibenerin bahwa itu dosa. Dosa itu bukan sekedar kelemahan. Kan kadang orang berkata gini, saya punya satu kelemahan Pak. Kelemahan ini lama sekali saya simpan dan saya belum menang-menang. Saya bilang kelemahanmu apa? Saya tuh suka kepelacur Pak. Itu bukan kelemahan, itu dosa. Dosa bukan kelemahan. Dosa itu kejahatan di mata Allah dan kau harus menanggung akibatnya. Orang tidak bisa membedakan mana dosa, mana kelemahan. Jadi orang pikir bisa pukul orang itu, aduh aku tuh punya kelemahan tuh kalau marah ya, pengen pukul orang. Itu bukan kelemahan, itu dosa. Jadi ditanamkan dulu bahwa dosa dan kelemahan itu berbeda. Jadi kalau orang konseling sama saya, dia menceritakan masalahnya dan dia mulai menceritakan kelemahan-kelemahannya karena saya tahu pola asuh dalam pikirannya bahwa itu dianggap cuma sekedar kelemahan. Oh kalau saya jalan sama wanita lain, pria lain itu kelemahan. Ya saya harus meninggalkannya walaupun saya sudah punya suami atau sudah punya istri, itu bukan kelemahan, itu dosa. Kalau seorang laki-laki sudah menikah dengan seorang perempuan, engkau milik perempuan itu eksklusif. Engkau tidak bisa dibagi. Jadi kalau engkau berbagi cerita dengan orang lain sampai begitu intim yang bukan pasanganmu, engkau melakukan dosa, bukan kelemahan. Itu selalu yang saya tekankan. Jadi jangan anggap kamu bisa jalan sama orang, terus kemudian contoh misalnya Mas Iwan ya. Mas Iwan ini misalnya akrab dengan teman-teman termasuk teman-teman cewek. Terus kemudian satu kali karena searah sekalian ada satu cewek membonceng Mas Iwan, terus kemudian Mas Iwan oke setuju, terus cewek itu pegangan, naik motor terus pegangan. Terus ditegur sama Koko Akyong. Mas kok begitu sih, itu siapa tuh? Bukan ini saya lihat. Wah itulah sebenarnya itu kelemahan saya. Saya ini gak bisa menolak, kalau nolong orang itu saya gak bisa nolak. Apalagi kalau cewek gitu saya susah nolak. Itu bukan kelemahan, itu dosa. Ada pria-pria yang memang terlalu baik sama wanita, terlalu baik. Saking terlalu baiknya dia tawarin orang makan bareng, pulang bareng. Padahal dia sudah punya istri. Hati-hati, ini bukan kelemahan, ini bisa menjadi dosa nanti. Taraf tertentu belum dosa, tapi kalau sudah melangkah masuk jadi dosa. Dan dosa itu bekerja terus sampai titik tertentu. Dosa itu mendatangkan buah. Mendatangkan maut. Seorang mungkin telah berhenti berbuat dosa, namun dampaknya baru saja dimulai. Hal itu terjadi dan dialami oleh Herodes Antipas, juga dialami oleh Raja Daud. Raja Daud sudah berhenti berbuat dosa. Dia sudah tidak berzinah lagi dengan Batseba. Batseba sudah diambil jadi istri sahnya. Tetapi sejarah kerusakan keluarga dimulai. Nanti sudah baca di dalam Alkitab. Anak-anaknya bahkan meniduri gundik-gundiknya. Anaknya satu dengan yang lain saling mencemari. Bunuh-membunuh sampai akhir hidup Raja Daud. Daud sudah berhenti. Dia sudah tidak lagi melakukan pembunuhan berencana terhadap Uria, suami daripada Batseba. Tetapi proses pembunuhan dalam keluarga dan kerajaan Daud terus berlangsung.
Jadi waktu seseorang berkata, aku sudah tidak kepelacur lagi. Aku sudah tidak melakukan dosa-dosa yang lama lagi. Aku sudah tidak melakukan pola hidup yang rusak seperti dulu. Tapi tunggu, engkau menabur dan engkau belum menuainya. Mungkin engkau sedang mempersiapkan penuaian. Tapi bagaimana sikap kita? Sikap kita tidak boleh berpikir bahwa itu karena Tuhan tidak adil. Kita harus menerima dengan sikap hati yang benar. Kalau itu akibat dari perbuatan dosa kita. Kalau sikap kita benar, itu bisa dipakai Tuhan untuk mempersiapkan kita masuk di langit baru, bumi baru. Jadi kita bisa di dalam menanggung akibat dosa, kalau sikap kita benar, kita bisa tetap jadi kebaikan kita. Itu yang yang Rasul Paulus maksudkan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita bisa bermanfaat, mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, mendatangkan kebaikan ini mendatangkan kebaikan dalam arti rohani. Saya lanjutkan dengan kehidupan daripada Herodes Antipas. Herodes dan Herodias ini kalau saudara baca dalam Alkitab memang tidak ada endingnya. Tetapi kalau saudara membaca di dalam sejarah, terutama tulisan-tulisan seorang yang bernama Yosefus. Yosefus adalah seorang sejarawan, ahli sejarah Yahudi yang hidup pada zaman itu. Dia menceritakan bahwa Herodes Antipas akhirnya hidupnya hancur. Dia ditangkap karena dituduh hendak melakukan kudeta. Siapa yang menuduh? Herodes Filipus yang menaruh dendam, istrinya diambil oleh Herodes Antipas. Dan kemudian singkat cerita, Herodes Antipas dibuang ke satu tempat terpencil. Dan satu-satunya orang yang mau menemani adalah Herodias. Seluruh kekayaannya habis, masa depannya hancur, keluarganya juga tidak jelas, ada kemungkinan besar juga acak-acakan, dinastinya rusak karena satu wanita yang menggoda dan dia kalah. Sebenarnya Herodes Antipas sudah punya istri. Dia ceraikan istri sahnya, dia kawin dengan Herodias. Ini baru satu kasus, satu contoh di dalam Alkitab yang kita bisa melihat bahwa orang kalau sudah berani berbuat dosa, dia juga harus siap-siap menanggung akibatnya. Nah, cuman kadang-kadang pengajaran di gereja tidak terlalu orang itu ditekankan bahwa dosa itu punya akibat. Kalau sudah terima Yesus, sudah akibatnya selesai. Saya beberapa kali menghadiri satu acara-acara perkabungan atau penutupan peti orang-orang Kristen yang meninggal dunia secara tidak wajar. Misalnya karena dia narkoba, dia misalnya kena obat-obatan terlarang, kemudian dia ke diskotek pulang tengah malam atau pagi, nabrak pohon, mati. Apa isi khotbahnya? Dia sudah senang sekarang di surga. Puji Tuhan. Sekarang Tuhan lebih menyayangi dia daripada kita. Kenapa kita harus berkhotbah seperti itu? Bukankah Alkitab mengatakan apa yang kau tabur, itu kau tuai. Kalau dia hidupnya, selama hidupnya dia berbuat dosa, dia mati di dalam dosa. Kalau dia mati di dalam dosa, tempatnya terpisah dengan Allah selama-lamanya. Jadi penghiburan palsu yang gereja berikan itu juga menjadi racun bagi jemaat. Seolah-olah kita boleh bebas berbuat dosa dan asal kita sudah terima Yesus, terjaminlah kita. Walaupun kita jahat, walaupun hidup kita tidak lurus selama kita di dunia ini, pasti kita masuk surga. Itu menyalahi hakikat Tuhan. Kalau kita membaca misalnya di dalam Alkitab, di dalam Roma pasal 2, Allah itu tidak pernah pandang bulu. Kalau manusia bisa pandang bulu, Allah tidak. Kita membaca mulai dari ayat yang kelima. Roma pasal 2. Ini satu ayat saja yang saya mau
sampaikan betapa Allah tidak pernah pandang bulu. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, hidup egois, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, orang-orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Kalau kita Kristen tidak pernah jadi jaminan kita tidak dihukum Tuhan. Kalau kita berbuat dosa. Tapi Alkitab berkata bahwa di dalam Kristus sudah tidak ada penghukuman lagi akan dosa. Ya, semua dosa kita sudah ditanggung di kayu salib. Tetapi itu bukan izin kita terus berbuat dosa. Itu justru satu fasilitas khusus untuk kita dimampukan berhenti berbuat dosa. Sampai seseorang pada taraf tertentu, Bapak Ibu sekalian, dia pengen bertobat, dia rindu bertobat. Tapi sudah tidak sanggup bertobat. Itu terjadi karena dia memelihara dosanya sejak kecil. Sama seperti memelihara cita rasa lidahnya. Saya cukup mengalami kesulitan menghilangkan cita rasa MSG dalam lidah saya. Termasuk santan. Sejak kecil mama saya itu sudah terbiasa. Walaupun mama saya kalau masak rempah-rempah juga banyak sekali. Tapi MSG-nya lumayan banyak. Terus kemudian santan. Saya cukup mengalami kesulitan untuk meninggalkan santan. Semua masakan yang dimasak ayang itu rata-rata bersantan. Dulu rata-rata bersantan. Jadi perjuangan berat untuk mengubah sesuatu yang sudah terbiasa bertahun-tahun sejak kecil. Dan makanan favorit saya itu kan garang asem. Bersantan udah begitu asem. Wah, itu saya seneng banget. Sampai akhirnya saya baru bisa belajar berhenti waktu sakit mah kronis. 2,5 tahun harus makan havermut dan yang direbus-rebus. Sudah berhenti makan santan. Tapi itu kondisi ekstrim yang Tuhan izinkan memaksa saya untuk berhenti melakukan hal itu. Dan kita tidak tahu. Karena demi Tuhan itu menyayangi kita. Dia mungkin saja akan mengizinkan kita mengalami situasi-situasi tertentu yang menolong kita berhenti berbuat dosa. Ada seorang cerita kepada saya, adiknya masuk penjara karena narkoba. Dan dia harus tebus, kalau nggak tebus nanti takut adiknya di penjara makin rusak. Saya bilang, kamu menyalahi aturan. Karena kalau adikmu memang masuk penjara karena dia pakai narkoba, melanggar hukum-hukum, dia harus menanggung akibatnya. Oh, tapi nanti di sono rusak, nanti di narkoba kan dipukulin apa segala macam. Tetapi dengan kau mengeluarkan dia, dengan menebus dia, membeli dia, dan dia tidak perlu membayar harganya di sana, kemungkinan untuk adikmu benar sedikit. Jadi izinkan adikmu membayar harganya di sana. Mungkin di sana dia baca Alkitab. Mungkin di sana dia mengalami perenungan-perenungan yang mendalam. Sehingga ia bertobat. Karena kita tidak pernah tahu. Kalau anak-anak kita tidak mau belajar rajin. Dan kemudian dia mengalami kesulitan dalam hidupnya. Itu harus dibayar. Nah, seringkali orang tua tidak tega. Saya juga kadang begitu, tidak tega lihat anak saya itu ya harus dihukum. Tapi saya harus melatih anak saya, melatih hati nuraninya. Satu kali dia ketinggalan buku.
Sudah sampai di depan dekat gerbang dasar. Papi, buku ketinggalan. Saya bilang, ya sudah, tetap jalan. Nanti aku dimarahin sama ibu guru, dimarahin sama wali kelas. Ya karena kamu sudah seharusnya persiapan dari malam. Dan papi juga sudah sering ingatkan. Dan kamu harus menanggung resikonya. Aduh papi, takut. Masuk gerbang sekolah dalam kondisi nangis. Bahwa dia harus menanggung. Saya balik lagi bisa tidak? Oh bisa. Saya mudah untuk balik lagi, masih bisa ngejar waktunya. Mungkin saya bisa ngebut dan sebagainya. Tapi saya tidak mendidik anak saya. Saya harus ajarkan anak saya bertanggung jawab menghadapi resiko karena kesalahannya. Menangis. Saya tidak tega lihat air mata anak saya deras mengalir si Daryl. Karena dia harus berhadapan dengan guru dan dia harus dihukum. Dan dia cerita temannya dulu minggu lalu dia nggak bawa buku dihukum. Hukumannya berat pi. Tapi dia harus menghadapinya. Dulu Theo, kalau masih ingat dulu ya waktu tinggal di sektor sini, kalau sudah keluar gerbang sektor, barang masih ketinggalan, saya tidak akan balik. Kasih anugerah berhenti sampai depan gerbang. Jadi kalau sudah sampai depan gerbang, anugerahku cukup bagimu. Tetap lanjut. Jadi walaupun dia ketinggalan apa-apa yang nanti harus dihukum, tetap jalan, lurus. Di situ saya menanamkan hati nurani buat anak saya. Engkau berani salah, engkau harus berani menanggung akibatnya. Hidup itu begini. Kalau kita salah, kita harus berani bertanggung jawab, minta maaf, minta ampun. Dan kalau kita salah, kita juga harus berani terima resikonya. Jangan kita salah, kita salahin Tuhan lagi. Kita salahin orang, kita salahin gereja. Tidak fair dong. Kita salah, kita bilang saya salah. Dulu memang saya malas. Dulu saya tidak disiplin menggunakan uang. Dulu saya tidak disiplin menggunakan ini. Menggunakan waktu saya, menggunakan tenaga saya. Sekarang saya mungkin terserang penyakit khusus gini-gini. Saya tanggung jawab. Saya benahin diri. Itu yang benar. Tapi Herodes Antipas tidak melakukan itu sampai akhir hidupnya. Dan lenyap. Namanya lenyap. Herodias juga tidak disebut namanya lagi. Lenyap. Sayang. Orang-orang seperti ini seperti ketelan angin. Orang boleh hebat, orang boleh punya kekuasaan, punya uang. Kalau dia pemimpin gereja, dia punya gereja yang besar. Hei, namamu nanti terkubur. Engkau boleh punya uang banyak, engkau boleh cantik, boleh ganteng, boleh terkenal, boleh punya posisi. Tetapi kalau hidupmu tidak takut Tuhan, apalagi engkau hidup dalam dosa, engkau mati, engkau selesai semua. Engkau bahkan tidak diingat sebagai sesuatu yang baik. Aduh, menyedihkan. Misalnya saya sebagai pendeta, terus kemudian saya punya jemaat ribuan, saya punya aset-aset miliaran hingga ratusan miliar, mungkin triliun. Tapi kalau hidup saya serong, hidup saya bengkok, pelayanan saya mungkin juga habis saya selesai melayani, hancur. Dan saya telah melihat banyak gereja juga seperti itu. Selesai hamba Tuhan itu, selesai juga pelayanannya. Kocar kacir jemaatnya. Buat apa? Buat apa saudara? Yang kaya dari hasil korupsi. Nyuri sana nyuri sini. Jahat curang sana curang sini. Nanti ada waktunya. Semua hartamu tidak bisa menolongmu. Selesai semua. Selesai. Makanya kalau orang masih punya uang ya. Orang masih punya uang, masih gagah. Dia masih punya simpanan banyak. Saya lihat sombong. Sombong. Mungkin kalau masuk gereja kecil seperti SBC juga gak mau dia. Gak mau. Apaan nih gereja kecil ruko begini. Tapi juga kita gak mau terima dia juga. Kalau dia gak mau bertobat. Serius, kita gak mau. Walaupun mungkin dia pemilik dari satu perumahan. Dia pemilik satu bank. Kita gak peduli. Makanya saya juga sedang belajar di gereja ini. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang terhormat. Kita belajar, kita perlakukan sama, kita bersikap sama. Kita semua berurusan dengan Tuhan. Di sini siapa sih yang saya anggap mampu di sini? Saya kira rata semua. Gak ada yang saya istimewakan, gak ada. Oh mungkin sudah berkata, oh Agung saya istimewakan karena Agung punya kelebihan secara material. Tidak. Perhatiin saja, lihat aja Agung. Apa dia juga berbeda dengan yang lain? Dia juga jemput anak seperti biasa, dia bantu orang
pindahan, dia gotong-gotong barang. Walaupun kalau ketemu kecoa dia langsung Hantis mana, Hantis mana, Hantis. Ketemu debu, haji. Dia harus belajar juga. Sama, kita sama, gak ada perbedaan. Takut untuk berbuat dosa, bukan takut akibat dari dosa yang kita lakukan. Siang nanti kita bahas. Pertobatan sejati bukan takut akibat dosanya. Misalnya orang korupsi, masuk penjara. Orang selingkuh, kemudian dia melakukan selingkuh, kemudian keluarganya rusak, dikeluarkan dari kantor dan sebagainya. Bukan itu yang kita takutkan. Kita nangis bukan karena itu. Kita takut karena kita melukai hati Tuhan.